صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. Yang pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid As-Sunnah yang mubarak, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatut Thahawiyah, karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, beserta penjelasan dari kitab ini Syarah Al-Aqidatut Thahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu tentang penjelasan beliau yang panjang lebar mengenai masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Yang ini merupakan perkara yang ditetapkan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang melazimkan orang-orang musyrik yang mereka itu mengakui dan menetapkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, pelindung satu-satunya, yang maha kuasa mendatangkan kebaikan, mencegah kemadharatan satu-satunya. Maka harusnya dengan itu mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, menyerahkan segala bentuk ibadah lahir dan batin hanya kepada Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini disebutkan di dalam dalil-dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya seperti yang sudah pernah kita sebutkan, kenapa kalimat la ilaha illallah diartikan dengan makna uluhiyah? Tidak ada ma'bud, ya, la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Karena tauhid uluhiyah otomatis terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Karena yang tidak memiliki sifat pencipta satu-satunya, pelindung satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, tidak pantas untuk disembah. Jadi tauhid uluhiyah otomatis terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Orang yang menetapkan tauhid rububiyah belum otomatis terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah, tapi mengandung konsekuensi, mengandung kelaziman. Ya, orang yang menetapkan tauhid rububiyah harusnya dia menetapkan tauhid uluhiyah. Tapi ini tidak semua terjadi demikian, sebagaimana orang-orang musyrik. Sehingga inilah yang banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ketika menjelaskan tentu perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk memahami dan menetapkannya, apalagi dalam masalah iman. Makanya Al-Quran tidak pernah menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara, ya, seperti yang pernah kita sebut dalam pembahasan di sini, adanya dua pencipta yang memiliki keserupaan dalam semua sifat. Tidak ada. Karena ini tidak perlu. Tidak ada yang menetapkan demikian. Apalagi menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya ada yang perlu membantah penetapan orang yang mengatakan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang
pencipta ini memiliki sifat-sifat ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tidak ada yang mengakuinya, maka tidak perlu dibantah yang seperti ini. Karena fitrah manusia tidak ada yang menetapkan seperti hal tersebut. Nah, taib. Kita akan lanjut membaca keterangan dari Syekh rahimahullah taala. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah taala kemudian berkata, wa idza kana tauhidur rububiyyati alladhi yaj'aluhu haula'in nudharu wa man wafaqahum minas sufiyyati huwal ghayata fit tauhidi dakhilan fit tauhidi alladhi ja'at bihi ar-rusulu alaihimus salatu wassalam wa nazalat bihi al-kutubu falyu'lam anna dalailahu muta'addidatun kadalaili itsbatis sani' wa dalaili sidqir rusul alaihimus salatu wassalam fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwaja kanat adillatuhu adhhara rahmatan minallahi bi khalqih. Maka jika tauhid rububiyah ya, yang namanya tauhid rububiyah yang dijadikan oleh orang-orang yang dikatakan tadi menamakan dirinya ahlun nadhar, orang-orang yang selalu menetapkan dengan pandangan akal sehat katanya, padahal menetapkan hal-hal yang tidak perlu ditetapkan karena akal sehat justru sudah menetapkannya. Ya, yang ini dijadikan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya ahlun nadhar ini selalu menetapkan dengan dalil akal, dan yang bersepakat dengan mereka dari kalangan orang-orang sufi ya, mereka katakan inilah ghayah, tujuan puncak dalam tauhid. Padahal kenyataannya tidak demikian, iya kan, sudah kita bahas kemarin. Yang mana tauhid ini ternyata masuk ke dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, diturunkan dalam kitab-kitab suci dari sisi Allah, yakni tauhid uluhiyah. Ternyata penetapan tauhid uluhiyah sudah terkandung jelas di dalamnya tauhid rububiyah. Maka hendaknya dengan ini kita mengetahui bahwa dalil-dalil yang menetapkan tauhid uluhiyah ini itu muta'addidah, bermacam-macam dan banyak. Sebagaimana penetapan tentang keberadaan as-sani, pencipta alam semesta, dalil-dalil yang menunjukkan benarnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, benarnya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu semakin dibutuhkan oleh manusia, maka dalil-dalil yang menunjukkannya semakin jelas sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu itu semakin dibutuhkan, maka dalilnya semakin jelas. Al-Qur'an semakin terang menjelaskannya. Karena Al-Qur'an disifati sebagai nurun wa kitabum mubin, cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Maka tidak akan mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa yang samar. Di sini kita ambil kaidah, semakin satu perkara itu dibutuhkan dalam agama, semakin kedudukannya tinggi dalam iman, dalam akidah, apalagi dalam tauhid, maka pasti Al-Quran semakin jelas dan semakin banyak menjelaskannya, dan bahasa yang menjelaskan hal ini juga semakin terang, semakin jelas, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bahkan kita pernah sebutkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran itu banyak terdapat permisalan atau perumpamaan ya, dan ternyata perumpamaan yang dibutuhkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan perkara-perkara yang paling penting dalam agama kita. Makanya perumpamaan tentang tauhid paling banyak,
perumpamaan tentang perkara-perkara yang dibutuhkan dalam iman seperti tentang hari kiamat, tentang fananya dunia, ya, dan seterusnya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena perkara ini paling dibutuhkan manusia. Penjelasan dari Al-Quran sudah demikian gamblang, dibuat lagi perumpamaan supaya semakin jelas. Subhanallah, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluknya. Sehingga orang yang mempelajari Al-Quran pasti mempelajari Al-Quran dengan jujur dan ikhlas, memahaminya dengan benar, pasti dia akan mendapatkan petunjuk, pasti dia akan benar-benar memahami akidah dengan baik dan benar. Wal Qur'anu qad daraballahu lin-nasi fihi min kulli mathalin wa hiya al-maqayisu al-aqliyatul mufidatu lil matalibid diniyati. Al-Quran di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat semua perumpamaan, berbagai macam perumpamaan, yaitu maqayisul aqliyah, analogi-analogi akal, kiasan-kiasan yang masuk akal, yang bermanfaat untuk perkara-perkara yang dituntut di dalam agama. Makanya di sini kita mengetahui kalau kita menjelaskan perkara agama, justru dengan banyak menukil dalil, menjelaskan makna dalil, ini lebih mudah difahami dan lebih bisa diterima akal daripada lebih banyak menukil ucapan manusia biasa. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Karena Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Walakinnal Qur'ana yubayyinul haqqa fil hukmi wad dalil. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan kebenaran dalam masalah hukum dan dalil, dan apa-apa yang selain kebenaran tidak lain itu adalah kesesatan. Ya, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada selain kebenaran itu kecuali kesesatan. Yani tidak ada yang di tengah-tengah. Kalau bukan benar berarti batil. Kalau bukan petunjuk berarti kesesatan. Wa ma kana minal muqaddimati ma'lumatan wa ma kana minal muqaddimati ma'lumatun daruriyatun muttafaqan 'alaiha istadalla biha wa lam yahtaj ilal istidlali 'alaiha. Dan apa saja yang berupa muqaddimat, ya, pengantar yang sudah diketahui secara darurat, diketahui dengan pasti, yang ini disepakati misalnya oleh semua orang yang berakal, seperti permasalahan tadi yang sudah kita pernah sebutkan, ya, Al-Quran tidak perlu membantah lagi tentang adanya dua pencipta yang saling sama dalam sifat-sifatnya, karena tidak ada yang menetapkan hal ini. Sampai pun orang-orang yang menetapkan adanya dua sembahan seperti dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya, tetap mengatakan cahaya lebih unggul. Yang ini tidak perlu dibantah, ya, karena sudah jelas. Makanya kalau ada muqaddimah seperti ini, pengantar untuk menetapkan sesuatu yang sudah diketahui secara pasti, disepakati, Al-Quran menjadikan ini sebagai dalil. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rububiyah, menetapkan Allah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya. Ini disepakati, sampai orang musyrik pun mengakuinya. Al-Quran mengambil dalil dengan ini.
Walam yahtaj, dan Al-Quran tidak butuh untuk menetapkan dalil yang menunjukkan hal itu. Kenapa? Tidak dibutuhkan. Buat apa menggunakan dalil sesuatu yang manusia sudah sepakat? Ya, ini tidak dibutuhkan. Karena fitrah manusia sudah menetapkannya. Langsung Al-Quran menggunakan ini sebagai dalil. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah faqul afala tattaqun. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah, maka katakan kenapa kalian tidak bertakwa, kenapa kalian tidak menyembahnya semata-mata. Jadi Al-Quran tidak perlu menetapkan, tidak butuh untuk berdalil menetapkan hal ini. Kenapa? Semua fitrah menetapkannya. Buat apa capek-capek? Ini kan seperti kerjaannya orang-orang yang mengaku tadi selalu menggunakan dalil akal. Mereka menetapkan tentang keberadaan Allah dari 1000 dalil katanya. Padahal tidak perlu. Hal yang seperti ini fitrah manusia menetapkannya. Kalau dia menetapkan dengan 1000 dalil berarti ada 1000 syubhat di kepalanya. Ya, jadi ini bukan merupakan metode Al-Quran menetapkan sesuatu berpayah-payah, menetapkan sesuatu padahal tidak dibutuhkan. Kan sudah pernah kita sebutkan dalam masalah sifat-sifat Allah. Coba lihat Al-Quran metodenya sangat luar biasa. Ketika menetapkan maka disebutkan dengan tafsil, merinci. Coba lihat tentang ilmu, Allah sebutkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dengan rinci Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kemudian Allah Maha mengetahui apa yang terjadi besok. Apa yang Allah Maha mengetahui sampai daun yang gugur di malam hari. Semua rinci Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Setiap sifat-sifat yang Allah tetapkan Allah sebutkan dengan rinci. Adapun untuk sifat-sifat penafian selalu Allah sebutkan dengan umum saja, mujmal. Kecuali kalau ada kebutuhan baru ditetapkan dengan rinci. Ya, Allah sebutkan dengan umum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara baginya. Kenapa? Kata para ulama, karena penafian itu kalau disebutkan dengan umum dia lebih menunjukkan pujian. Ya, tapi kalau dirinci kadang-kadang ini tidaklah menunjukkan pujian. Ya, seperti yang dicontohkan oleh para ulama. Orang-orang yang katanya menggunakan akal ini kalau menyebutkan tentang sifat-sifat penafian itu mereka rinci dan tidak butuh serta tidak ada dalilnya. Bahkan menjadikan orang justru membayangkan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Ya, mereka mengatakan Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah itu bukanlah unsur. Allah itu bukanlah terdiri dari anggota badan. Jadi dirinci yang tidak perlu. Padahal cukup dengan Al-Quran mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mencontohkan, ya, ketika seseorang misalnya ingin memuji manusia tapi dengan cara rinci justru bisa dianggap lancang dan kurang ajar. Ada seorang yang bertemu dengan raja, seorang raja yang punya kekuasaan besar. Dia mengatakan, wahai raja, engkau kekuasaanmu sangat luas. Engkau bukanlah tukang sapu jalanan. Engkau bukanlah tukang pengangkut sampah. Kira-kira rajanya akan marah atau akan senang? Pasti akan marah karena tidak perlu sebut yang seperti itu. Memang dia bukan tukang sampah, bukan pengangkut jalan, sapu jalanan, bukan seorang yang suka membersihkan got misalnya. Tetapi kan tidak perlu dengan rincian seperti ini karena justru akan menyinggung dirinya. Artinya ini contoh saja bahwa kadang-kadang rincian itu memang bukan mendatangkan pujian malah. Apalagi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita beradab, kita memuliakannya dengan sebenar-benar pemuliaan. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Nah,
Taib. Wa tariqatu sahihatu fil bayani an tuhdhaf wa hiya tariqatul Qur'an bi khilafi ma yadda'ihi al-juhalu alladzina yadhunnuna anna al-Qur'ana laisa fihi tariqatun burhaniyatun bi khilafi ma qad yashtabihu wa yaqa'u fihi niza'un fa innahu yubayyinuhu wa yadullu alaih. Maka metode yang benar dalam menjelaskan hal seperti ini yaitu dihapuskan, tidak perlu. Perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh semua orang, disepakati, tidak perlu lagi kita gunakan dalil untuk menetapkannya karena bikin capek. Ini bikin buang-buang waktu. Ya. Perkara seperti ini dihapus saja. Dan inilah metode Al-Quran. Berbeda dengan apa yang diakui oleh orang-orang jahil yang mereka menyangka bahwa Al-Quran itu tidak terdapat di dalamnya metode burhaniyah, metode penetapan dalil. Ya, ini karena mereka maksudnya adalah perkara-perkara yang mereka anggap perlu ditetapkan, padahal ini tidak perlu ditetapkan dalam Al-Quran. Contoh tadi seperti masalah rububiyah, Al-Quran tidak perlu merincinya. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang diselisihi oleh manusia dalam sebagian perkara rububiyah, ini Al-Quran jelaskan karena ada perselisihan di dalamnya. Ya, ini berbeda dengan perkara-perkara yang terkadang samar atau terjadi perdebatan, perbedaan di dalamnya, maka Al-Quran menjelaskan dan menyebutkan dalil untuk menunjukkan yang benar dalam masalah ini. Jadi pasti kita yakin Al-Quran adalah metodenya sebaik-baik metode. Bukan hanya dalam menetapkan dalil, tapi dalam metode penyebutan dalil. Hal-hal apa yang dibutuhkan untuk menjelaskan dalil. Seperti masalah perumpamaan tadi. Sebenarnya kan penjelasan Al-Quran sudah jelas. Tapi dibutuhkan pembuatan perumpamaan atau analogi yang masuk akal tadi supaya lebih jelas dalam masalah-masalah seperti ini. Agar tidak ada lagi alasan manusia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti setelah jelasnya kebenaran yang diterangkan di dalam Al-Quran. Taib. Walamma kana syirku fir rububiyyati ma'lumul imtina'i inda nasi kullihim. Sekarang contoh beliau sebutkan di sini. Dikarenakan syirik dalam hal rububiyah diketahui perkara ini mustahil. Maklumul imtina, diketahui tentang tidak mungkinnya terjadi di kalangan semua manusia. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan kan, Fir'aun dia mengaku sebagai Rabb, tapi Allah menegaskan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak penetapan tentang Allah sebagai pencipta satu-satunya, padahal diri-diri mereka telah meyakininya karena kesombongan, kedzaliman dan kesombongan. Ya. Nah, karena ini memang sudah ditetapkan, syirik dalam rububiyah ini diketahui imtinanya, tidak mungkin terjadinya pada semua manusia. Ya. Bi'tibari itsbatil khaliqaini. Apa di situ? Di sini ada yang terhapus. Mutasawiyah ini yang cetakan mutamathilain ya. Oke, karena di sini terhapus. Ada pulpen pinjam. Ya, mutamathilain ini ya sama dengan mutasawiyah ini. Mutamathilain ya. Oh, mumathilain ini. Betul. Jadi ditinjau dari penetapan adanya dua pencipta yang benar-benar sama dalam sifat dan perbuatannya. Ya, kalau dalam sebagian sifat atau dalam sebagian penetapan, sebagian orang-orang yang menetapkan adanya hak, misalnya
menentukan suatu di alam semesta, itu ada yang melakukannya. Makanya ini dibantah dalam Al-Quran. Tapi kalau dikatakan ada dua pencipta yang benar-benar sama, semua sama-sama menciptakan, sama-sama mengatur semua, ini tidak ada. Ya, jadi dari segi menetapkan dua pencipta yang benar-benar serupa dalam sifat-sifat dan perbuatan, ini tidak ada. Wa inna ma dhahaba ba'dul musyrikina ila anna thammata khaliqan khalaqa ba'dal alam. Ini memang ada yang seperti ini. Ya. Akan tetapi hanyalah ada sebagian dari orang-orang syirik, pelaku syirik yang menetapkan bahwa ada pencipta lain yang menciptakan sebagian dari alam. Ada yang seperti ini, dan ini jelas syirik yang sangat parah. Tapi karena ini ada yang melanggar, maka Al-Quran menjelaskannya. Apalagi selain di situ? Khalaqa ba'dal alam, kemudian apa? Kama yakulu? Iya? Kama yakulu ya? Terhapus juga di sini. Coba. Apa bentar kurang yang lebih bagus ya. Ini pokoknya dia banjir. Kama yakulu. Oke. Ini pokoknya dapat mungkin di mana. Taib. Kama yakulu ats-tsanawiyatu fi dzulmati, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang Tsanawiyah, ya, orang-orang yang menyembah tadi itu cahaya dan kegelapan. Mereka mengatakan kegelapan itu juga bisa menciptakan, tapi tetap mereka mengatakan cahaya lebih tinggi, iya kan? Wa kama yaqulul qadariyatu fi af'alil hayawani, dan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Qadariyah dalam perbuatan dari manusia atau hewan, ya, mereka mengatakan manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri bukan dengan kehendak Allah. Wa kama yaqulul falasifatu dahriyatu fi harakatil aflaki au harakatin nufusi awil ajsamit tabi'iyati, sebagaimana yang dikatakan juga oleh ahlu filsafat ad-dahriyah tentang gerakan dari bintang-bintang atau gerakan dari jiwa-jiwa manusia atau sebagian dari ajsamut tabi'iyah, ya, satu benda-benda yang besar di alam semesta ini. Fa inna haula'i yuthbituna umuran muhdatsatan biduni ihdatsillahi iyyaha. Memang mereka ini betul, mereka menetapkan perkara-perkara yang terjadi tanpa ciptaan Allah. Ini mereka meyakini, dan ini jelas kufurnya. Ini pasti kekufurannya. Cuma di sini ingin disebutkan bahwa kalau ada perselisihan seperti ini, Al-Quran akan menjelaskannya. Adapun perkara yang disepakati, maka Al-Quran tidak perlu menyebutkan dalilnya. Ya. Fahum musyrikuna fi ba'dir rububiyyati. Maka mereka ini adalah pelaku syirik dalam sebagian sifat rububiyah. Wa katsirun minal musyrikil arabi wa ghairihim qad yadhunnu fi alihatihi syai'an min naf'in aw dhurrin. Dan kebanyakan dari pelaku-pelaku syirik, ahli syirik di kalangan orang Arab jahiliyah dan yang selain mereka, terkadang mereka menyangka sembahan-sembahan mereka itu punya kemampuan sedikit dalam memberikan manfaat atau madarat. Ini kan jelas dalam syirik dalam rububiyah. Tapi sebagian ya. Taib. Kita lihat biduni an yakhluqallahu dzalika. Yani mereka menganggap ini Allah tidak ciptakan. Ya, bukan dengan penciptaan Allah terhadap hal tersebut. Intinya kata beliau apa? Falamma kana hadza syirku fir rububiyyati mawjudan fin nasi bayyanal Qur'anu butlanahu. Dikarenakan kesyirikan ini, dikarenakan perbuatan syirik ini, syirik dalam rububiyah ini terjadi di kalangan manusia. Dan ingat, rububiyah cuma sebagian di sini ya. Tidak rububiyah total mereka tetapkan. Ya, ini tidak mereka mengatakan tadi ada pencipta selain pencipta selain Allah yang
persis sifat-sifatnya sama dengan Allah. Tidak mungkin ada yang menetapkan seperti ini. Dikarenakan syirik dalam rububiyah ini terjadi pada sebagian orang, maka Al-Quran menjelaskan kebatilannya. Lihat, ketika terjadi, Al-Quran membantahnya, menyebutkan dalil tentang kebatilannya. Tapi perkara yang disepakati, Al-Quran tidak perlu menjelaskannya. Seperti keberadaan pencipta, tidak perlu Al-Quran jelaskan, karena ini sudah ditetapkan secara sepakat oleh semua manusia. Taib. Kama fi qoulihi ta'ala, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Allah tidak pernah mengambil anak, dan tidak mungkin ada sembahan lain bersamanya. Karena kalau ada sembahan lain, maka masing-masing sembahan itu akan pergi membawa ciptaannya sendiri-sendiri, dan satu sama lainnya akan berusaha lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ini Allah bantah karena terjadi pada sebagian manusia. Adapun perkara yang tidak terjadi tidak perlu dibantai karena semua orang sepakat. Fata'ammal hadzal burhanat al-bahir. Coba renungkan argumentasi yang sangat jelas ini. Bihadzal lafdzil wajizil zahir, dengan lafaz yang sangat ringkas dan sangat gamblang ini. Masya Allah, ini keindahan kita mempelajari Al-Quran dengan metode yang benar. Kita selalu mendapatkan petunjuk dari awal kita membaca. Kita sudah meyakini kebenarannya, keindahan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk. Bapip, duduk. Nggak boleh main-main. Fa innal ilahal haqqa la budda an yakuna khaliqan fa'ilan yusilu ila abidihin naf'a wa yadfa'u anhu durra. Karena yang namanya sembahan yang benar itu mestinya dia adalah pencipta dan melakukan, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang menyampaikan kepada hambanya kemanfaatan dan mencegah dari mereka kemadharatan. Falau kana ma'ahu subhanahu ilahun akhar yushrikuhu fi mulkihi lakana lahu khalqun wa fi'l. Seandainya bersama Allah itu ada sembahan lain yang bersekutu dengannya dalam kekuasaan di alam semesta ini, maka mestinya sembahan ini juga ada ciptaannya. Dia juga bisa berbuat. Wa hina idzin fala yarda tilka syarikatu. Maka ketika itulah, maka Allah tentu tidak akan ridho dengan persekutuan seperti ini. Bal in qadira ala qahri dzalika syariki wa tafarrada in qadira ala qahri dzalika syariki wa tafarrudihi bil mulki wal ilahiyati dunahu fa'al. Bahkan kalau dia mampu untuk mengalahkan sekutu itu dan menyendiri dalam kekuasaan dan sifat ilahiyah disembah satu-satunya tanpa sekutu itu, maka pasti dia akan lakukan. Ini seandainya ada, maka pasti seperti ini yang akan terjadi. Ya, pasti yang akan terjadi adalah dia berusaha mengalahkan sekutu itu supaya dia satu-satunya yang menjadi penguasa dan disembah. Wa illam yaqdir ala dzalika infarada bi khalqihi. Kalau dia tidak mampu mengalahkan sekutu itu, maka dia akan pergi sendiri membawa ciptaannya. Wa dhahaba bidzalikal khalq, dia akan pergi membawa ciptaannya. Kama yanfaridu mulukud dunia, sebagaimana sekarang raja-raja di dunia kan menyendiri, ini di negerinya sendiri, ini di negerinya sendiri, karena dia tidak bisa menaklukkan atau mengalahkan yang lain. Maka masing-masing berkuasa di tempatnya sendiri-sendiri. Kama yanfaridu mulukud dunia ba'dhum an ba'din bimulki, sebagaimana raja-raja di dunia menyendiri satu dengan yang lain dengan kerajaannya sendiri.
idza lam yaqdirul munfaridu minhum ala qahril akhar wal uluwi alai, ketika orang yang menyendiri itu atau raja yang menyendiri itu tidak mampu untuk mengalahkan yang lain dan tidak mampu menjadi lebih tinggi dibandingkan yang lain. Fala budda min ahadi thalathati umur. Berarti di sini kalau seandainya ada dua sembahan, ada sembahan lain selain Allah, pasti ada 3 kemungkinan yang terjadi. Tidak akan lebih dari 3 kemungkinan. Pertama apa? Imma an yadhhaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultanih. Pertama, masing-masing sembahan itu akan membawa pergi ciptaannya dan kekuasaannya, bikin kerajaan sendiri-sendiri seperti makhluk, seperti raja-raja yang ada di bumi. Wa imma an ya'lu wa ba'dhum ala ba'd. Kemungkinan kedua, sebagian salah satu dari ilah tersebut akan berusaha mengungguli, mengalahkan ilah yang lain. Yang ketiga, wa imma an yakunu tahta qahri mulkin wahidin yatasarrafu fihim kaifa yasha wa la yatasarrafuna fihi bal yakunu wahdahu huwal ilahu wa humul abidul marbubuna al makruhuna min kulli wajh. Kemungkinan yang ketiga, semua sembahan-sembahan ini ya ada di bawah satu penguasa, yang penguasa ini bisa berbuat kepada mereka sesuai dengan kehendaknya, dan mereka tidak bisa berbuat kepada penguasa ini. Bahkan penguasa ini satu-satunya yang menjadi sembahan, yang semua adalah hambanya yang tunduk pada kekuasaannya dari semua segi. Ya, ini 3 kemungkinan. Jadi kalau bukan masing-masing, kalau ada ilah tadi, masing-masing membawa pergi kerajaannya sendiri-sendiri. Kemungkinan yang kedua, masing-masing akan berusaha mengalahkan yang lain. Yang ketiga, semua akan tunduk kepada ilah yang satu. Satu-satunya ilah inilah yang akan menguasai semua, yang akan berbuat sesuai dengan kehendaknya, sementara semua adalah hambanya, semua ciptaannya, semua tunduk dalam kekuasaannya dari semua segi. Ya, kata Syekh di sini, sekarang bukti dalil keadaan alam yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita dan kita renungkan dengan akal sehat kita. Wa intidamu amril alami kullihi wa ihkamu amrihi min adalli dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahid. Keteraturan alam semesta ini keseluruhannya, ihkamu amrihi, ya, ketelitian dalam pengaturannya, termasuk dalil yang paling jelas yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwa pengatur alam semesta ini adalah satu. Masya Allah, ayat tadi menjelaskan kemungkinan ini terbantah semua dengan akal. Tapi Al-Quran menyebutkannya kenapa? Karena ada yang meyakini hal tersebut di kalangan manusia. Ada orang-orang musyrik yang meyakininya. Allah membantahnya karena ada yang meyakininya. Ya, adapun perkara yang tidak ada yang meyakini tidak perlu dijelaskan di dalam Al-Quran karena telah disepakati oleh semua manusia. Nah, disebutkan sini dalilnya, keteraturan alam semesta ini, kecermatan dalam pengaturannya, ini termasuk dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa pengatur alam semesta ini satu. Karena kalau lebih dari satu, kacau. Iya kan? Masing-masing ingin melakukan seperti ini. Satu ingin terjadinya malam, satunya ingin terjadi siang. Maka tidak teratur nantinya. Wa malikun wahidun, dan raja penguasa, maha penguasa yang satu. Wa rabbun wahidun, pencipta yang satu. La ilaha lil khalqi ghairuh wa la rabba lahum siwahu.
tidak ada sembahan bagi semua makhluk selain Dia, dan tidak ada Rabb pencipta bagi semua makhluk selain Dia. Kama qad dalla dalilu tamanu'i ala anna khaliqal alam wahidun la rabba ghairuhu wa la ilaha siwahu. Sebagaimana dalil tamanu yang sudah pernah kita sebutkan, menunjukkan bahwasanya pencipta alam itu cuma satu saja, tidak ada Rabb pencipta selain bagi mereka selain Allah, dan tidak ada sembahan selainnya. Fadzalika tamanu'u fil fi'li wal ijad. Ya, maka ini merupakan dalil tamanu yang kemarin kita pernah bahas. Ya, saling tidak mungkin dalam masalah perbuatan, dalam masalah penciptaan. Wa hadza tamanu'un fi il ibadati wal ilahiyah, sebagaimana ini adalah tamanu saling tidak mungkin dalam masalah ibadah dan adanya sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fakama yastahilu an yakuna lil alami rabbani khaliqani mutakafi'ani kadzalika yastahilu an yakuna lahum ilahani ma'budani. Sebagaimana mustahil di alam semesta ini ada dua pencipta, dua pengatur yang persis sama sifat-sifatnya, maka demikian pula mustahil di alam semesta ini atau bagi semua makhluk ini ada dua sembahan, ada dua ilah yang disembah. Tidak masuk akal dan tidak dibenarkan secara semua akal dan fitrah manusia. Taib. Fal ilmu bi anna wujudal alami an sani'aini mutamathilaini mumtani'un li dzatihi. Jadi kita sudah sebutkan bahwa di sini memang Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi banyak membantah orang-orang filsafat, orang-orang aqlaniyun. Makanya banyak sekali dia menetapkan dalil-dalil seperti ini untuk membantah mereka. Ya. Maka ilmu yang menyebutkan bahwa wujudnya alam semesta ini dari adanya dua pencipta yang saling berserupa, dua pencipta yang serupa persis sifat dan perbuatannya, ini mumtani, mustahil, tidak mungkin secara pada zatnya. Mustaqirun fil fitari, ini perkara yang sudah menetap dalam fitrah semua makhluk. Ma'lumun bisarihil akli butlanuhu, yang diketahui dengan akal sehat tentang kebatilannya. Fakadha tabtulu ilahiyatuthnaini, maka demikianlah akan batal penetapan adanya dua sembahan yang serupa. Ini juga diketahui batilnya dalam fitrah manusia. Fal ayatul karimatu muwafiqatun lima thabata wastaqarra fil fitri min tauhidir rububiyyati. Maka ayat yang mulia yang tadi kita baca ya, sesuai dengan perkara yang telah tetap dan telah ada di dalam fitrah makhluk, fitrah semua manusia, semua makhluk, berupa tauhid rububiyah, menetapkan tauhid rububiyah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalatun muthbitatun mustalzimun li tauhidil ilahiyati, bahwa tauhid rububiyah ini menunjukkan dan menetapkan, ya, mengandung konsekuensi penetapan tauhid uluhiyah, ya, seperti yang kita ketahui tauhid rububiyah itu belum terkandung di dalamnya uluhiyah, tapi dia menunjukkan, mengarahkan dan mengandung konsekuensi kita menetapkan uluhiyah. Sementara kalau kita menetapkan uluhiyah sudah tadammun di dalamnya, terkandung di dalamnya rububiyah. Ini kita perlu perhatikan baik-baik. Sehingga orang yang menetapkan rububiyah belum dikatakan menetapkan la ilaha illallah. Karena masih ada satu tahapan lagi, harusnya konsekuensinya dia menetapkan. Tapi kalau sebaliknya dia sudah menetapkan uluhiyah, maka otomatis dia terkandung di dalamnya penetapan terhadap sifat rububiyah. Ya, tolong dijalankan itu. Taib.
Wa qaribun min makna hadhil ayah, dan dekat dengan makna ayat ini qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, seandainya di langit dan bumi itu ada sembahan selain Allah, di langit dan di bumi itu ada sembahan-sembahan lain selain Allah, pasti langit-langit dan bumi ini akan rusak. Ya, pasti akan rusak karena ya tadi masing-masing pasti punya keinginan dan akan bertabrakan sehingga merusak keteraturan alam semesta. Sementara itu yang kita saksikan bertentangan dengan apa yang kita saksikan dan kita pahami dengan akal sehat kita berupa keteraturan dan kecermatan pengaturan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di alam semesta ini. Taib, ya ini perkara yang semakin memperjelas bagi kita tentang kesesuaian dalil akal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi setiap manusia dengan dalil dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan tauhid uluhiyah, ya, yang dalilnya ditunjukkan dengan penetapan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang ada di fitrah setiap makhluk. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk semakin menguatkan keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kumandangkan adzan dulu baru kita jawab pertanyaannya. Adzan dulu silakan.
Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Akhir-akhir ini telah tersebar syubhat oleh seorang ustadz. Dia mengatakan perlunya ilmu filsafat dan mantik untuk memahami Al-Quran. Bahkan ia mengatakan bahwa Al-Quran menganjurkan untuk berfilsafat berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 164. Mohon penjelasan Ustadz bagaimana hukum mempelajari ilmu tersebut. Ini tidak boleh. Ini syubhat dari orang yang tidak paham agama, tidak mengerti manhaj salaf. Filsafat saja dari namanya bukan bahasa Islam. Filsafat dari Yunani. Emang orang Yunani kenal agama? Sedangkan mereka adalah orang yang tidak mempercayai, orang yang meyakini dewa-dewa. Bagaimana mungkin ilmu dari mereka bisa bermanfaat untuk mempelajari Islam? Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak mengenal ilmu ini. Nabi SAW tidak mengajarkannya. Kalau seandainya dibutuhkan pasti akan diajarkan. Dan dalil yang mereka gunakan sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 164 ini menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berjalan di lautan, ya, yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemudian hujan yang Allah turunkan ke bumi, menghidupkan tanah yang tandus dan seterusnya. Ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Justru ini membantah mereka. Sudah cukup dengan kita merenungkan alam semesta, ya, meyakini bahwa ini adalah ciptaan Allah yang sempurna. Cukup dengan seperti ini kita bisa memahami kebenaran. Tentu setelah kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita merenungkan dengan benar keadaan alam semesta ini. Justru ini membantah mereka bahwa tidak butuhkan ilmu yang lain. Jadi tidak ada dalil yang ditunjukkan di dalam ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahlu tafsir, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang menyebutkan bahwa dengan ayat ini kita wajib mempelajari filsafat atau ilmu mantik seperti kata mereka. Justru ilmu ini akan merusak pemahaman kita terhadap Al-Quran dan sunnah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ilmu ini yang butuh mempelajarinya hanya orang yang ingin membantah dan menjelaskan kebatilannya saja. Adapun kaum muslimin tidak dibutuhkan yang seperti ini. Alhamdulillah, ilmu yang kita dapatkan tentang penjelasan tafsir dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah cukup untuk menjelaskan kebenaran. Justru mereka yang ada syubhat di kepalanya karena belajar ilmu ini sehingga mereka menjadi orang-orang yang memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan cara yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, baik, ada di sini apa hukum mempelajari, sudah tadi ya. Karena ketika belajar ilmu usul fikih membutuhkan ilmu mantik. Siapa yang mengatakan demikian? Intinya kita punya generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apakah mereka mempelajari ilmu tersebut? Jawabannya tidak. Bahkan para ulama dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi utama tidak pernah mempelajari, tidak pernah mengajarkannya. Padahal mereka adalah generasi yang terbaik. Kalau kita mengatakan ada dalam agama ini perkara yang wajib untuk dipelajari sementara mereka tidak mempelajarinya, berarti kita katakan mereka tidak sempurna kebaikannya. Berarti ketika mereka dikatakan sebagai khairun nas atau khairu ummati, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, berarti kebaikannya tidak sempurna. Berarti ayat hadis ini salah. Padahal ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika dikatakan mereka adalah sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, ini kata Imam Ibnu Qayyim umum, kebaikannya menyeluruh dalam semua perkara agama, termasuk ilmu dan amal. Tentu yang paling utama termasuk metode mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini jelas menunjukkan batilnya pemahaman ini, ya, karena generasi utama umat ini tidak mempelajari ilmu tersebut, tidak membutuhkan ilmu tersebut, sehingga kita ketahui justru mempelajari ilmu ini akan membawa kepada penyimpangan dan kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, ini ada titipan pertanyaan ya. Qadarullah, saya dulu adalah seorang Nasrani. Nasara tidak percaya dengan Allah. Karena dulu saya menganggap terlalu banyak aturan yang Allah buat dan larang, padahal Allah sendiri yang ciptakan kelebihan yang dilarang. Alhamdulillah sekarang saya sudah yakin dan percaya dengan keesaan Allah, ya, karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah untuk kebaikan. Untuk kebaikan dan hikmah yang sempurna. Apakah dosa saya yang lalu yang menyembah selain Allah saja bisa otomatis diampuni setelah saya masuk Islam atau bertahap? Ya, kalau kita masuk Islam dengan sungguh-sungguh, masuk Islam dengan ikhlas dan benar, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menggugurkan dosa-dosa yang lalu, bahkan perbuatan baik kita sebelum masuk Islam yang harusnya tidak bernilai, setelah masuk Islam itu menjadi bernilai dan dihitung pahala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan diperhitungkan jadi pahala kebaikan-kebaikan yang lalu yang kamu lakukan. Nah, kemudian saat saya masuk Islam, saya sembunyi-sembunyi. Apakah saat bersyahadat tidak apa-apa kalau tidak dipublis, ataukah harus dipublish? Ya, harus disebarkan. Harus disebarkan, harus diketahui. Kita bersyahadat di sekelompok kaum muslimin, jangan kita sembunyi-sembunyi. Misalnya kita datang kepada kaum muslimin, misalnya di masjid tertentu, atau mungkin diumumkan di waktu pengajian, maka ini mencukupi insya Allah. Jangan sembunyi-sembunyi kecuali dalam kondisi darurat. Ya, maka hendaknya kita masuk Islam, kita sampaikan ke satu masyarakat muslim supaya di situ disaksikan oleh mereka, dan mereka nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini telah masuk Islam, dan mudah-mudahan juga didoakan supaya Islamnya baik dan istiqomah di atas Islam yang benar sampai di akhir hayatnya. Adakah dalil yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW sebelum makan mencelup tangannya di dalam garam dan memakannya sebelum makan makanan? Saya tidak mengetahui dalil ini. Yang saya ketahui, saya tidak pernah dengar dalil seperti ini. Yang saya ketahui ini tidak ada, ya, mencelup makannya dalam garam dan memakannya sebelum makan makanan, ya. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, sebelum saya akhiri, saya coba ingatkan tolong jangan ada yang ketinggalan sampah, ya, bekas minuman dibuang, karena sering sekali habis pengajian banyak bekas minuman yang tidak dihabiskan kemudian tidak dibuang di tempat sampah. Sekali lagi tolong barang-barangnya diambil agar tidak ada yang ketinggalan, dan yang paling penting tadi sampah-sampah makanan atau minuman tolong diambil, diamankan dan dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan, jangan ditinggalkan, ya. Barakallahu fikum.